Terima kasih. Acara berikutnya sambutan dan pembukaan Direktur Program Studi MMFEB UGM Kampus Jakarta oleh Profesor Dr. Edwardus Tandelilin MBA. Kepada Bapak Edwardus Tandelilin disilakan. Terima kasih Mbak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur PT Sentral Asia Tbk. Yang saya hormati Profesor Amin Wibowo, Direktur Program MM Kampus Jogja. Yang saya hormati Pak Bowo Setiono, PhD, Wakil Direktur Program MM Kampus Jakarta, dan saya hormati ya Pak Lulu, PhD, sebagai moderator ya dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Yahya yang ya pada malam hari ini ya sebagai ya seorang ya CEO dari bank yang ya saya katakan terbesar di Indonesia bersedia untuk sharing knowledge-nya, text knowledge-nya kepada ya adik-adik ya mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Yang saya lihat di sini sudah kurang lebih 630, kita harapkan nanti ya mudah-mudahan akan mencapai mendekati 1.000 mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Ya, jadi Pak Yahya yang hadir pada malam hari ini mahasiswa dua kampus, yaitu Kampus Jogja dan Kampus Jakarta. Ya, Kampus Jakarta kita sekarang mempunyai ya 1.060-an mahasiswa, dan Kampus Jogja kurang lebih ada sekitar 900 ya mahasiswa, sehingga total kedua kampus ini ya sekitar 2.000 mahasiswa. Ya, dan ini akan naik turun ya pada saat wisuda dan akan mulai bertambah lagi pada saat tahun ajaran baru. Jadi jumlah mahasiswanya cukup banyak untuk ya suatu program studi pasca sarjana ya yang kita sebut dengan ya Magister Manajemen. Ya, lulusan kami memang karena kami sudah terakreditasi ASSB sehingga ya semua lulusan akan menggunakan gelar Master of Business Administration. Nah, program Executive Series ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang secara rutin kami lakukan untuk para mahasiswa ya, dan pada kondisi pandemik seperti sekarang ini ya ternyata ada opportunity ya di mana yang kami undang bisa lebih banyak. Ya, biasanya paling sekitar kalau di kampus Jakarta sekitar 400 mahasiswa yang bisa kami undang karena kapasitas gedungnya. Begitupun di kampus Jogja, dan tidak pernah ya sebelum pandemik itu kedua kampus ini bisa secara bersama-sama mengikuti Executive Series. Ya, tapi dengan pandemi ini ya Executive Series bisa kami lakukan dan bisa diikuti oleh mahasiswa kedua kampus ini. Dan ini luar biasa hikmah yang kami bisa dapatkan, opportunity yang bisa dapatkan dengan adanya pandemi. Jadi pandemik ini memang menjadi challenge sekaligus memberikan opportunity bagi kita. Apalagi ya kalau berbicara mengenai era digitalisasi. Ya, saya kira berbicara mengenai digitalisasi perbankan, ya BCA merupakan yang pertama di Indonesia. Ya, saya tahu investasi terbesar bank-bank yang ada di Indonesia untuk bidang IT itu adalah Bank BCA, triliunan rupiah. Ya, dan ini yang luar biasa. Nah, pengalaman ini yang saya kira ya kita akan dapatkan dari ya Pak Yahya sebagai Presiden Directors ya yang punya visi ke depan sebagai seorang leaders ya, sudah mengantisipasi ke depan ya bahwa persaingan bisnis di bidang ya financial industry ya tidak ada lain ya kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi maka kita akan
ya out dari bisnis, ya, dan saya kira ini yang luar biasa, ya. Dan dalam konteks eksekutif seri sebenarnya kita ingin juga memberikan bagaimana sharing daripada leaders, ya, kepada para ya mahasiswa yang kita harapkan ke depan nanti bisa mencari leaders, ya. Untuk itu sekali lagi Pak Yahya, ya, atas nama program kedua kampus Jogja dan Jakarta, terima kasih. Dan saya kira mungkin ini tidak yang terakhir, ya. Saya kira pertama dan masih ada seterusnya. Kita harapkan Pak Yahya masih tetap, karena ya Pak Yahya tidak akan berubah, tapi mahasiswa kita berubah terus Pak, ini ya, lulus ganti lagi yang baru, jadi pasti orangnya baru terus Pak ya. Siap Pak Eduardus. Ya Pak Yahya masih terus, tapi kita mahasiswanya ganti ini. Yes. Maka seperti Pak Amin ini ya, rambutnya putih masih kelihatan muda karena mahasiswanya segar terus, ganti terus. Ya, jadi ini yang kita lihat ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ya masih bersedia untuk sharing, karena kita ingin untuk memberikan yang terbaik kepada generasi. Ya, saya kira itu saja, dan sekali lagi terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Eduardus Tandalilin. Selanjutnya adalah pemberian sertifikat yang akan diberikan secara simbolis melalui daring, yang akan diberikan oleh Profesor Amin Wibowo, MBA PhD, kepada Bapak Yahya Setia Atmaja secara virtual. Kepada Bapak Amin, disilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Yahya Setia Atmaja, sekali lagi atas nama program FEB UGM, baik kampus Jakarta maupun kampus Yogyakarta, kami menyampaikan apresiasi yang sangat tulus atas kesediaan waktu dan sharing ide dari Bapak pada pertemuan dengan para mahasiswa hari ini. Tercatat hampir 700 mahasiswa hadir untuk belajar dari Pak Yahya sebagai salah satu bisnis leader di Indonesia yang tentu saja sangat diharapkan banyak wisdomnya kepada para mahasiswa. Atas nama program Kampus Jakarta dan Jogja, terima kasih Pak Yahya, kami sampaikan token appreciation dari kami. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amin Wibowo dan Bapak Yahya Setia Atmaja. Berikutnya adalah foto bersama. Kami silakan Bapak dan Ibu mengaktifkan video Zoom untuk kami ambil dokumentasinya. Baik, Bapak Ibu boleh untuk on cam terlebih dahulu. Kita akan sesi foto bersama. Oke, baik. Boleh ya. Yang pertama, kami minta untuk kepalkan tangan kanannya. Oke, baik. Kami hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, yang kedua boleh dengan gaya bebas. Oke, baik, kami hitung kembali. 3, 2, 1. Tahan sejenak. Oke, baik. Terima kasih. Acara berikutnya adalah penjelasan biografi Bapak Yahya Setia Atmaja dan dilanjutkan dengan kuliah umum yang akan dimoderatori oleh Bapak Lulu Lusiantoro, SE, MSc, PhD. Sebelumnya kami akan bacakan secara singkat biografi moderator pada malam hari ini. Bapak Lulu Lusiantoro merupakan dosen dan koordinator logistik dan supply chain management riset di FEB UGM. Beliau menempuh pendidikan sarjana di FEB UGM pada tahun 2012. Kemudian menempuh pendidikan master di Cranfield University, UK pada tahun 2015. Dan menempuh pendidikan doktor di Cranfield University, UK pada tahun 2019. Selain itu, beliau merupakan pakar dalam bidang supply chain dan operations management. Sebelumnya, kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin yang akan bertanya di sesi malam hari ini untuk dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia di aplikasi Zoom. Kemudian akan dipilih beberapa pertanyaan yang relevan oleh moderator. Kepada Bapak Lulu Lusiantoro, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Weni, yang kami hormati Bapak Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur BCA, Prof. Ted, Prof. Amin,
Pak Bowo, Pak Rocky, dan teman-teman semua yang hadir pada acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Mohon izin pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan acara sebagai moderator, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Ted yang pengantar singkat tentang betapa pentingnya kemudian digitalisasi itu di dunia perbankan, dan kita juga sudah melihat bersama-sama bahwa BCA menjadi salah satu leading bisnis gitu ya, di bidang perbankan, dan tentu kita sangat berterima kasih kepada Pak Yahya atas perkenan Bapak untuk bisa berbagi materi ya, dan insight, dan juga tadi wisdom disampaikan oleh Pak Amin untuk kita semuanya pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, perkenankan saya membacakan profil singkat Bapak Yahya Setiatmadja, dan saya kira tanpa saya bacakan sudah banyak yang kenal Pak Yahya karena Bapak sangat terkenal begitu ya di media juga. Beliau warga negara Indonesia, 67 tahun, berdomisili di Indonesia, diangkat sebagai Presiden Direktur BCA pada RUPS tahunan 2011 dan mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 17 Juni 2011, dan pengangkatan terakhir efektif sejak RUPS tahunan 2021 untuk periode jabatan 4 tahun. Ya, beliau sebagai Presiden Direktur BCA yang bertanggung jawab atas koordinasi umum serta membawakan divisi audit internal dan Biro Anti Fraud. Sebelum bergabung dengan BCA, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan pada perusahaan otomotif Indonesia terkemuka PT Indomobil pada tahun 1989 sampai 1990, serta memimpin sejumlah posisi strategis pada salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Kemudian beliau memperoleh gelar sarjana dalam bidang akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1982. Beliau juga telah berpengalaman di berbagai bidang dan penugasan, diantaranya change management, banking strategy, treasury, accounting and financial management, corporate banking business, international banking business, risk management, dan digital banking. Saya kira tidak perlu diragukan lagi pembicara kita, ekspertisnya yang luar biasa. Pak Yahya, kami ingin mendengar banyak hal dari Bapak, dan topik kita topik yang akan terus relevan ke depan itu terkait dengan digitalisasi, dan kita tahu bersama bahwa di kondisi yang serba tidak pasti ini digitalisasi itu menjadi kunci juga. Di masa pandemi waktu itu kita bisa melihat juga riset-riset yang dilakukan bahwa transformasi digital itu menjadi salah satu kunci untuk bisa bertahan di kondisi pandemik. Ya, dan belum usai pandemi kita juga sudah diterpa, dan juga bagian dari dampak pandemik juga bahwa ekonomi dunia juga sedang tidak baik saat ini, dan tentu transformasi digital masih sangat relevan dan perlu diakselerasi. Nah, ini adalah materi nanti yang akan dibawakan oleh Pak Yahya terkait dengan bagaimana kita bisa mengakselerasi digitalisasi di kondisi dunia yang serba tidak pasti. Ya, tanpa berlama-lama kita undang bersama Bapak Yahya Setiatmadja. Bapak, waktu presentasi sekitar 1 jam, Bapak sampai pukul 20.30. Kita akan lanjutkan nanti dengan tanya jawab, dan tadi sesuai dengan pesan Mbak Weni, silahkan bagi yang ingin bertanya bisa menyampaikan di chat box, dan juga nanti raise hand ketika Pak Yahya sudah selesai presentasi. Saya akan tunjuk beberapa penanya untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Yahya. Pak Yahya Setiatmadja, waktu dan media kami persilahkan. Terima kasih Pak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, di sini hadir Profesor Eduardus Tandelilin, kemudian ada Profesor Amin, Pak Bowo, Pak Lulu, mungkin tadi rekan pembawa acara Mbak Weni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, apalagi sertifikat diberikan sebelum dilakukan. Biasa kalau studi kan dilakukan dulu Pak, baru dapat sertifikat. Ini saya udah dikasih sertifikat dulu gitu, jadi harus pol habis 1,5 jam ini kelihatan. Begini,
kami menyediakan suatu bahan presentasi. Cuma karena saya ini termasuk orang yang kelas praktisi dan orang lapangan, jadi saya akan bicarakan dulu langsung kepada transformasi digitalisasi. Nanti kalau ada waktu kita lihat sepintas bahan presentasi yang telah kita lakukan. Ya. Hanya mau flashback sedikit ya. Kadang-kadang kita pada era ini tidak menyadari bahwa yang namanya digitalisasi itu sudah ada sejak mungkin tahun berapa ya, 82, 83 ya sebenarnya ya. Tetapi jangan salah, waktu itu only one-sided. Jadi korporasi-korporasi waktu itu saya ingat, tahun 82 ya, saya dipercayakan menjadi kepala divisi keuangan di Kalbe Pharma, perusahaan farmasi swasta yang lumayan besar market share-nya. Dan ketika itu saya mulai mengembangkan yang namanya komputer sebenarnya. Cuman dengan sistem COBOL. Wah, sekarang udah jarang sekali yang pakai COBOL itu ya. Ada pakai punch card, saya masih ingat itu. Nah, lalu ada komputer Apple yang sekarang sangat simple ya, semua worksheet aja dikerjain ya. Nah, itu saja sudah banyak menolong. Nah, proses selanjutnya tentu ada di BCA sendiri waktu saya masuk masih AS400, kemudian kita masuk mainframe, dan sekarang udah lebih ada middleware dan lain-lain yang lebih canggih gitu ya. Jadi prosesnya di internal perusahaan sendiri terjadi proses. Nah, ini menjadi lebih menarik, Pak, atau teman-teman sekalian yang sudah ada 699 partisipan, bahwa sekarang bukan hanya corporate internal. Sesama corporate kita udah connecting host to host sudah biasa itu ya. Kemudian juga ke user, pengguna. Ini yang makin heboh, makin seru kelihatannya ya, karena semua itu ditransform ke digitalisasi. Kita tahu mulai dari dulu biasa kalau kita mau beli bakso ya suruh pembantu atau kita sendiri nongkrong di pinggir jalan. Saya juga dulu kuliah nyobain gitu ya bakso di mana punggung ketemu punggung kita duduknya gitu ya. Makan bakso pakai uang tunai bayarnya. Waktu itu kita naik taksi juga selalu tunai, segala-gala tunai. Nah, sekarang kalau kita evaluasi, itu semuanya sudah digital. Mau naik taksi bisa dengan Grab, dengan GoCard dan lain-lain ya. Beli barang maupun apa yang seperti GoFood, Shopee Food, kemudian ada GrabFood, itu kan sebenarnya sebagian besar menggantikan cash transaction. Dulu kita beli dengan tunai, sekarang cukup pencet-pencet di gadget, pesanan makanan kita datang instan ya. Nah, kemudian ada juga kita belanja. Anda terutama para mahasiswa paling tahu lah ya, belanja macam-macam platform yang ada menyediakan. Sampai peer to peer pinjaman juga semua itu ada bank digital. Nah, kok sekarang ini jadi begitu rame suasananya. Nah, mari bersama-sama kita coba dalami ya. Nah, di sini kita lihat dari proses dari manual ke digitalisasi. Ini juga seperti yang tadi saya katakan, di internal perusahaan ini pasti sibuk sekali mencoba mendigitalisasi everything. Kalau dulu kita konsentrasi hanya yang penting-penting untuk GL misalnya, untuk accounting system itu kita komputerisasi ya. Tetapi untuk seperti surat menyurat ya, yang sederhana enggak gitu. Tapi sekarang kesadaran daripada teman-teman semua itu biasanya sudah semuanya digitalisasi. Itu yang terjadi di dalam perusahaan. Tetapi yang keluar, ini yang menarik. Ya, jadi ternyata sesudah saya dalami, transformasi dari model lama, atau boleh dikatakan manual ataupun semi manual, menjadi digital, itu ternyata cukup complication. Ya, jadi saya mau katakan, yang jelas hampir tidak mungkin bahwa proses itu 100% digital. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nanti coba saya jelaskan kenapa hal itu bisa terjadi ya. Nah, transformasi dari manual ataupun semi manual ke digital ini perlu perubahan. Nah, disinilah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, perubahan itu akan sangat besar, baik itu dari korporasi itu sendiri. Karena ada dua macam korporasi saat ini.
Yang sudah ada seperti BCA, Mandiri, BNI itu perbankan ya. Perusahaan-perusahaan juga seperti Astra, kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang tanda petik adalah perusahaan konvensional. Ya. Di mana sudah berdiri belasan tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu. Artinya apa? Karyawannya itu berbagai layer usia, berbagai grup daripada umur. Ya, ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan baru yang sering disebut startup dan juga yang baru-baru tahun mungkin 2015, 2011, 12 mungkin baru awal ya, tapi mulai muncul 17 kira-kira. Ini adalah betul-betul perusahaan yang murni atau sebagian besar mungkin dikatakan 90% adalah milenial yang bekerja di situ. Nah, ini pun sudah berbeda. Jadi Anda teman-teman mahasiswa suatu saat Anda berkarya kan kita tidak tahu. Bisa Anda berusaha sendiri, bisa ke perusahaan yang konvensional tadi tapi sudah digitalized, atau Anda masuk ke startup. Kita tidak tahu. Tetapi Anda harus sadari perbedaan situasi yang terjadi ya dari segi tenaga kerja itu sendiri. Kenapa? Karena dari si tenaga kerja sendiri itu harus melakukan persiapan-persiapan dan mengharmonisasikan antara generasi yang tanda petik sudah senior, sering dikatakan senior milenial ya, dengan generasi milenial. Karena kita tahu ini perbedaannya besar sekali ya. Ini sinkronisasi ini pun adalah satu PR yang besar. Nah, kemudian menuju kepada ke customer side. Nah, ini pun berbeda. Harus kita sadari bahwa customer dari perusahaan-perusahaan konvensional, customernya juga pelbagai strata usia. Ya, seperti BCA, ada nasabah kita 18, 19, 20 tahun, yang baru dapat KTP sudah punya rekening, dan ada juga yang sudah 90 tahun, bahkan 90 lebih, masih jadi nasabah kita. Nah, ini harus disadari bahwa produk-produk yang kita persiapkan, meskipun itu kita sebut digital, harus cukup user-friendly. Karena bagaimanapun, kalau produk itu terlalu jelimet istilahnya, terlalu sulit diadaptasi oleh pelbagai usia, produk itu akan ditinggalkan. Orang sekali pakai, dua kali pakai, capek dia. Udah, bye katanya. Jadi ya nanti tinggal hanya milenial yang bisa mengikuti, tetapi yang usia 40, 50, 60, forget it. Ya, mereka akan balik ke manual dan mencari perusahaan yang menyediakan tetap sistem manual. Ya, ini harus diingat. Jadi kita waktu melakukan transformasi perubahan itu harus step by step dan juga harus berani paralel. Ini sekalian saya loncat tentang apa yang dilakukan di BCA. Jadi dulu waktu kita memperkenalkan transaksi digital, itu kita mengenal namanya SMS banking. Jujur aja, saya sekarang suruh pakai SMS banking udah lupa-lupa inget gitu ya caranya. Kemudian barulah kita perkenalkan internet banking. Kemudian ada produk mobile banking. Ada yang terakhir, yang mutakhir MyBCE. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau efisien, yang produk lama kita bunuh semua. Kita bunuh semua, kita punya satu aja apps MyBCE, selesai. Kalau kita kembangkan ini, upgrade segala macam, itu softwarenya untuk security system hanya satu macam. Nah, tetapi apakah semudah itu? Kalau itu kita lakukan, banyak sekali nasabah meninggalkan kita. Karena rupanya sekarang saja nih, masih ada ribuan yang menggunakan SMS banking. Kemudian M-banking, itu jutaan yang menggunakan itu. Nah, baru kita lihat MyBCE. Nah, ini kita buat produk-produk ini semua paralel. Jadi, monggo, silakan nasabah pilih yang mana yang nyaman, mereka akan gunakan itu. Jadi, kita harus ingat, kalau kita mau user-friendly, maka kesulitan itu bukan di nasabah, tapi itu harus kita yang tampung kesulitannya itu. Ya, kalau kita mau enak, ya udah simplified, efisien kita katakan, efektif, efisien. Tetapi dari segi user itu akan merasakan, waduh, ini susah sekali kata adaptasi terhadap produk-produk baru. Ya, itu harus kita ingat. Sebab itu
mau tidak mau kita harus menyediakan pelbagai macam produk, dan produk-produk ini tentunya akan harus dipersiapkan, termasuk security-nya, termasuk upgrading-nya, harus paralel. Dan kalau teman-teman mahasiswa itu biasanya anak muda juga paling sering ganti-ganti HP kan. Nah, biasanya ya, dan itu setiap HP itu punya suatu, seperti iPhone punya iOS ya, Android juga punya version-versionnya. Setiap upgrade version, waduh, orang IT kita tuh kerja setengah mati. Semua harus disinkronize. Jadi nggak automatically begitu di-upgrade langsung komplain. Enggak. Banyak hal details yang harus diberesin untuk bisa mencapai suatu sinkronisasi dan berjalan dengan baik ya. Ini penting sekali kita mengerti ya persiapan-persiapan seperti itu. Nah, kalau kita lihat transformasi itu berbeda. Saya ambil beberapa contoh ya. Dulu ya, electricity waktu ditemukan itu perlu 46 tahun baru itu massal. Jadi semua orang menikmati listrik itu dari awal ditemukan oleh Thomas Alva Edison 46 tahun. Nah, kemudian telepon yang tradisional itu ya, itu 35 tahun sejak pertama kali ditemukan sampai mendunia digunakan. Radio makin sedikit, 31 tahun. TV 26 tahun lamanya untuk betul-betul masa bisa menikmati acara TV. PC ya, personal computer 16 tahun. Mobile phone 13 tahun. Ini makin cepat. Web 7 tahun katanya. iPod 4 tahun, Facebook 3 tahun, dan iPhone 2,5 tahun. Jadi kalau kita lihat per penemuan dibanding dulu pertama 46 tahun, sekarang 2,5 tahun. Mungkin ke depan itu bisa setiap saat ya. Jadi itulah yang kita sebut akselerasi daripada digitalisasi, apalagi abad digital ini. Nah, sekarang kalau kita bicara unsur perbedaan usia, ya, saya mau cerita juga bahwa dengan adanya beberapa produk-produk yang kita siapkan yang berbeda-beda, maka begitu kita menyediakan produk baru, itu kita harus siap dengan edukasi. Harus mengeducate customer-customer kita memakai itu. Karena bisa jadi saja ya, karena waktu diproses oleh tim kita, mereka hanya memikirkan bagaimana bagusnya, enaknya, kerennya gitu ya, sehingga keluarlah produk itu. Tetapi not yet tested. Nah, disinilah kita lihat dari kebutuhan nasabah atas produk-produk yang kita ciptakan itu, yang kita innovate, kekurangannya apa? Nah, ini harus terus diperbaiki. Sebab itu ya seperti iOS juga demikian kan, kita lihat selalu Android juga selalu upgrade new system, karena tim yang mengupgrade itu tidak ada habis-habisnya. Selalu mereka menemukan hal-hal baru, memberikan kenyamanan dan kemudahan. Sehingga sekarang ini kalau dulu ya biasa diminta username, password ya. Sekarang ada biometrik misalnya. Ini yang terakhir menggunakan biometrik. Kita sendiri lagi mengembangkan hal itu biometrik agar pertama memang lebih susah untuk ditipu. Karena sekarang ini ya, sekarang kalau teman-teman mahasiswa mungkin aware sekali ya, banyak sekali hoax, iming-iming yang mengcornering si nasabah, diberikan ketakutan. Ada isu, wah Anda punya kredit card dipakai katanya. Mau nggak di-cancel katanya. Kalau cancel, tolong isi link. Nah, link itu antara lain nanti diminta nomor kartu. Lalu nanti kalau ada OTP masuk, tolong diberikan. Nama lengkapnya, kemudian PIN number. Waduh, ini pantangan sekali. Ingat satu aja, PIN number. Jangan pernah memberikan PIN number kepada siapapun. Orang bank tidak boleh tahu PIN number nasabah, itu pasti ya. Jadi itu banyak mengcorner orang pada saat ketakutan, misalnya tiba-tiba ada surat tanda tangan saya dipalsu, wakil presiden direktur juga dipalsu, Pak Arman Hartono, yang mengatakan biasanya kita kenakan per transfer 6.500. Sekarang kalau nggak dijawab tidak setuju, maka Anda akan terkena 150.000. Katanya. Wah, orang kaget dong. Kalau biasa sebulan cuma 3-4 kali transfer, ini dikenakan 150.000.
Wah, langsung tidak setuju kan, langsung ngeklik link, diminta nomor ATM, diminta PIN number. Kemudian setelah itu tunggu ya, ntar ada OTP, tolong berikan ke kami. OTP dikasih, bubar dananya. Nah itulah, kasihan sebenarnya. Jadi tetap kita harus mengedukasi. Jadi Pak Eduardus juga nih, angkatan seumur-umur kita tuh yang lebih sering ketipu Pak Eduardus. Jadi itu yang memang adalah tugas kita ya, bahwa ada saja orang penjahat. Jadi yang menarik di sini, saya ambil contoh transaksi perbankan. Transaksi perbankan itu menyangkut 3. Pertama, sistem komputerisasi, digitalisasi internal kita. Wah, kita udah coba protect, kita nggak mau sombong, takut sengaja diserang gitu ya. Tetapi firewall kita itu cukup ketat untuk menjaga internal sistem kita. Nah, tetapi untuk bisa bertransaksi, kan nggak bisa hanya di bank, percuma. Kalau customer mesti datang, nggak bisa. Gitu. Kita harus keluar. Ada suatu link hubungan telekom. Apakah itu fiber optik, ya, atau itu berupa satelit provider. Ya. Dan ini biasanya dimotori oleh provider telepon. Seperti Indosat, Telkomsel, XL, Indosat, ya, itu beberapa yang besar. Nah, mereka itu media di tengah. Di ujung sana itu adalah customer, pemakai. Pemakai ini bisa macam-macam. Mungkin ada yang menggunakan gadget, ada juga yang menggunakan PC. Zaman dulu lebih banyak PC daripada gadget, apalagi sebelum ada smartphone. Terpaksa orang banyak internet banking, misalnya itu semua pakai PC. Nah, disitulah permainan dari si hacker yang tanda petik black hacker, ada juga white hacker ya. Nah, black hacker ini melihat, waduh, kalau menerobos firewall perbankan itu agak berat, susah gitu ya. Meskipun seperti BCA dan yakin perusahaan lain itu dihajar terus dengan hacker-hacker terus mencoba ya masuk ke database kita. Kemudian dilihat lagi hubungan telekom. Biasanya kita ada encryption di decrypt lagi di sana. Jadi kalau di tengah ini mau dicolong, nggak kebaca, karena sudah di-encrypt. Ya. Yang terlemah adalah di titik customer. Waktu sudah di-decrypt, ya, itu terbaca jelas semua datanya. Nah, disitulah biasanya smartphone belum terlalu saya lihat hal itu. Tetapi waktu pakai PC, maka disebarlah melalui email itu virus yang namanya Trojan virus. Jadi virus ini akan diam tenang di PC Anda, terutama PC-PC jangkrik ya, yang nggak jelas, yang nggak dimasukin protection, antivirus dan lain-lain. Nah, mereka itu ya maklum lah, seringkali ya orang tuh terima email dari mana saja, dibuka, nah ternyata di dalamnya itu ada virus yang tidak disadari. Trojan virus ini akan diam dalam PC Anda, dan pada saat si customer masuk, apakah website BCA, ataukah itu Mandiri, atau BNI, atau siapapun, pada saat masuk, Trojan virus ini masuk. Bekerja. Mereka bekerja, langsung kita punya file gambar di muka daripada apps kita, muncul langsung. Padahal itu yang palsu. Waktu si nasabah masukkan username, password, ya, nah, ini kan mulai diproses. Dia meminta lagi. Padahal di belakang itu dia memproses open account. Ya, jadi di depan dia bilang Anda punya transaksi bermasalah, harap diulang lagi. Padahal di belakang nggak bermasalah. Dia sudah melakukan pendaftaran untuk buka new account, siap menampung kejahatannya. Sesudah itu nasabah digiring lagi, salah lagi katanya. Padahal secara tidak sadar si nasabah itu sudah memberikan token dan lain-lain, data-data itu penjahat, sehingga dijebolah rekeningnya. Jadi pengalaman kami dulu paling banyak adalah waktu PC zaman dulu adalah Trojan virus ini, ya. Dengan adanya gadget, rasanya nggak ada. Ya, saya belum pernah dengar case Trojan virus ini ada di gadget. Tetapi tadi shock terapi
nasabah ditakut-takuti sehingga panik, lalu memberikan semua data pribadi dia, termasuk PIN, termasuk OTP, itu semua dikasih. Ya, rekeningnya jebol gitu ya. Nah, jadi ini memang yang kita harus waspadai ya. Nah, disinilah letak bahwa edukasi penting. Nah, sekarang tadi sempat saya katakan ya, bahwa digitalisasi itu tidak bisa 100%. Kenapa? Saya ada cerita yang sangat menarik, pengalaman BCA sendiri. Jadi sebelum COVID, BCA itu sudah cukup kuat dari segi KPR maupun KKB. KPR itu kredit pemilikan rumah, KKB kredit kendaraan bermotor untuk pinjamannya. Saat sebelum COVID, KPR kita itu sekitar 2 triliun. Sekitar 2 triliun per bulan. Ya, 2 triliun per bulan. Dan KKB, kredit mobil itu 1,8 triliun. Itu rata-rata per bulan sebelum COVID. Nah, pada saat COVID yang tidak diundang datang, bulan Maret tahun 2020, itu dari 2 triliun turun menjadi 900 miliar permintaan KPR, separuh. Lebih sadis lagi KKB. Dari 1,8 triliun, tinggal 90 miliar, Pak Eduardus. Luar biasa kan, turunnya tuh minta ampun sekali ya. Kenapa? Ya itu tadi, orang tidak bisa keluar rumah pada saat itu, nggak berani ngelihat mobil, dan orang semua dalam keadaan tercekam ya. Nggak ada yang mikir mau beli mobil baru, mau beli rumah baru saat itu gitu ya. Nah kemudian bulan Maret, bulan April, mobil dari 90 naik ke 180, double, tapi ya masih jauh. Dari harusnya 1,8 T, hanya 10%. Akhirnya kita bersama-sama memikirkan cara untuk melakukan hybrid. Ya, sebenarnya tidak hybrid, itu betul-betul virtual, karena waktu itu belum bisa sama sekali kita mengadakan keramaian. Kalau hybrid itu kan harus ada keramaian, seperti di ICE-BSD di Kemayoran itu suka ada pameran mobil. Nah itu secara fisik kita bertemu. Nah ini kita coba dengan virtual. Dengan virtual kita bisa memberikan suatu website, link untuk nasabah masuk website itu dan melihat seolah-olah dia tuh masuk ke pameran mobil atau pameran rumah. Nah, disitulah developer kita minta juga mereka untuk menyajikan gambar-gambar yang 360 ya. Jadi sepertinya dia ada di dalam rumah itu, bisa melihat 360 derajat. Kemudian mobil juga berbagai tipe mobil kita sajikan, dibuka bisa kelihatan mobil dalamnya, tapi itu semua virtual. Nah, itu kita mulai laksanakan. Nah, pada saat itu tetapi untung bahwa BCA memiliki tenaga cabang yang cukup tersebar di seluruh Indonesia, ada 1.300 cabang. Kemudian kita juga mempunyai Halo BCA, sebanyak 3.400, bakal menjadi 4.000 orang. Nah, mereka itu siap. Karena kita juga sadar, waduh, nasabah kita nih dari milenial banyak juga selenial. Apakah mudeng kalau orang Jawa ya, untuk melakukan transaksi secara virtual tanpa dipandu? Nah, ternyata betul. Sesudah kita melihat, mereka kalau ada kesulitan bisa call Halo, call center kita, Halo BCA, bisa telepon cabang, datang ke cabang, orang cabang membantu mereka, customer service juga membantu. Nah, sesudah akhir program itu, sudah bagus, Pak. Jadi waktu itu kalau nggak salah, yang dari 180 miliar itu, sudah mulai mencapai 1 triliunan dengan virtual talk tuh waktu itu. Nah, saat itu kita evaluasi, berapa banyak nasabah yang bisa menyelesaikan langsung transaksi digital. Kurang dari 30%. Pak. Jadi 70% itu tetap dibantu oleh Halo BCA, cabang-cabang, AO, itu tetap dibantu, disupport. Nah, kita lihat, waduh, ini ternyata digital atau virtual itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan seperti itu ya. Dan kemudian kita kembangkan terus, kita support terus, dan waktu tahun 2021 kita sudah bisa melakukan hybrid. Nah, artinya apa? Kita adakan pameran, customer bisa datang, namun masih sangat terbatas. Karena waktu itu juga
COVID masih cukup banyak ya, sangat dibatasi, virtual bisa terus. Kita bisa mencapai efisiensi lumayan besar, karena sebelumnya kalau kita mengadakan expo itu di Jakarta pasti, misalnya di ICE kita sewa tempat ya, 4 hari mungkin. Kemudian di Surabaya, Bandung, di Medan, di Palembang, Makassar, itu Malang juga, Bandung, kita sewa tempat di tiap area. Nah, saat virtual ternyata nggak perlu sewa tempat. Bahkan bisa mencakup kota-kota kecil. Tegal, Purwokerto, atau kota-kota kecil, agak kecil lainnya ya, itu bisa semua dengan virtual. Mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dibanding sebelumnya kita tuh hanya mengadakan pameran di kota-kota besar ya. Dan cost-nya jauh lebih murah. Nah, kemudian tapi kita terus push lagi, hybrid ini semakin semarak sehingga ternyata saat ini mungkin KKB kita yang 1,8 bisa menjadi 2,2, bahkan Oktober kemarin rekor high 3 triliun, Pak. Jadi luar biasa saya lihat. Nah, ini karena hybrid. Karena hybrid bukan virtual secara murni, tapi juga bukan offline secara murni. Digabung. Nah, ternyata transformasi itu juga dalam arti harus disesuaikan situasi dan keadaan daripada ya pengetahuan nasabah, usia-usia nasabah, kebutuhan-kebutuhan nasabah, itu harus dilengkapi. Dan kalau itu dilengkapi, maka itu menjadi lebih perfect dari only digital. Dan kalau saya lihat juga seperti platform-platform lain ya, kita tahu sekarang banyak e-commerce ya, belanja yang macam-macam ada di Tokped, Blibli, Bukalapak, Shopee ya, banyak sekali. Nah, apakah itu murni digital? Ya, untuk ordering betul digital full, payment digital full, namun tetap ada namanya delivery. Ya, delivery kan physical delivery. Nah, itu tetap menyangkut physical yang harus dikirim ke tempat para nasabah, kepada para langganan, para pembeli. Nah, ini penting sekali untuk tetap dilakukan suatu kombinasi antara murni digital dengan pengiriman barangnya. Ya. Perlu agen-agen yang melakukan perjalanan. Ini penting sekali kan. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita, kalau kita udah lihat di luar prosesnya seperti itu, bagaimana di dalam company sendiri ya, karena penting sekali kita menyesuaikan dengan keadaan. Kalau kita lihat dulu di BCA itu perusahaan konvensional boleh dikatakan. Tetapi dengan majunya teknologi, dengan kita merekrut ribuan orang untuk melakukan program, proses digitalisasi, maka kita menyadari untuk memberikan kenikmatan tanda petik bagi anak-anak muda, maka working ambience itu harus cocok. Kalau tetap gaya konvensional, maka anak muda biasanya nggak terlalu tertarik. Mereka tuh lebih menginginkan suatu ambience yang memang cocok buat mereka. Nah, sebab itu kita rubah. Bahkan cara kerja. Kalau dulu sebelum kita mengimplementasikan sistem baru, maka semua decision, proses digital itu, programming, itu sistem waterfall. Jadi bisnis dan programmer bicara, lalu ada produk, diproses, persetujuan, baru kalau ada kekurangan, naik lagi diproses. Jadi lama sekali, Pak. Dulu itu per produk bisa mungkin 9 bulan sampai 1 tahun. Ya, belum lagi perizinan dari regulator, perlu waktu lagi. Nah, sekarang kalau Anda tanya, itu cepat sekali. 2 minggu bisa beres. Kenapa? Kita di BCA seingat saya ya saat ini memiliki namanya 51 ya 50-an lah, mini company. Ya, jadi BCA is a big company. Kita punya 50 mini company. Dan dari mini company ini ada grup-grup yang bekerja yang kita sebut Scrum Team. Ya, Scrum Team ini adalah tim di dalam mini company. Dan member saat ini sudah sekitar 1.400-an member yang tersebar di mini company dan diberikan kepercayaan. Memang pada awal transformasi itu cukup headache, Pak. Karena apa? Kita harus menggabung dalam satu Scrum Team
antara orang bisnis, orang programmer, orang desainer, kan ada bisnis, ada programmer, ada desainer, ada 3 itu. Kalau perbankan belum cukup, harus ada legalnya, compliance-nya, risk management-nya. Nah, disitulah harus bisa memberikan kepercayaan kepada tanda petik karyawan-karyawan kita untuk mereka melakukan jobnya secara benar dan ada pembagian tugas yang benar dan dipercayakan meskipun harus trial and error kadang-kadang ya. Tetapi ini perlu waktu, transformasi cukup lama ya untuk mendewasakan mereka bisa make decision. Karena biasanya bos yang make decision dari segi risiko, legal misalnya. Itu final say-nya adalah big boss dari masing-masing bidang. Sekarang ini spreading out. Big boss hanya mencek dan mengkontrol, check and recheck. Bagaimana anak buah saya proper enggak, jalannya bagaimana. Tapi diberi kepercayaan. Maka itu kita yang program yang dulu 1 tahunan, sekarang 2-3 minggu selesai. Cuman memang perizinan masih kadang-kadang merupakan kendala cukup lama. Tapi PR kita intern udah selesai gitu kan. Nah, itu satu. Kedua, kita dulu nggak usah 10 tahun lalu, saya kira 7 tahun lalu, Pak. Kita nggak terbayang adanya fee base yang namanya fee untuk API, connection antara company, ya kita dapat fee API, virtual account, ya orang bilang VA, bukan financial angel ya, tapi ini virtual account gitu ya. Nah ini ada fee juga. Kemudian top up fee. Kita tahu di market ada namanya GoPay, ada OVO Pay, ada Dana Pay, macam-macam PPP. Nah ini semua kan wallet, Pak. Wallet ini tidak punya penghasilan. Penghasilannya ada di bank. Kenapa? Karena payroll itu banyakkan di bank. Kemudian merchant-merchant, businessman banyakkan di bank. Jadi sumber dana itu ada di bank. Jadi mereka kalau mau pakai walletnya harus ngisi dulu gitu. Ya ada beberapa yang sudah mulai ya launch payroll, tapi nggak lazim lah di situ. Kalau di payroll kita dibayar dengan OVO atau GoPay itu belum lazim memasyarakat. Jadi ini harus di top up. Nah top up ini kita share fee 1.000, nggak banyak, Rp1.000. Kita bagi antara si e-commerce yang memiliki wallet tadi dengan BCA. Kita share 500 tapi jutaan transaksi. Masalahnya itu ya masalah yang baik sih sebenarnya. Itu adalah extra fee yang kita dapatkan. Jadi kadang-kadang ya saya sendiri tadi baru juga mendengarkan pengarahan untuk semua jasa industri perbankan ya oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menyampaikan bahwa ke depan itu uncertainties itu besar sekali. Sulit memprediksi. Jangan banyak-banyak. Harga minyak aja. Mau ditanya tahun depan mau harga berapa, bisa 60, bisa 70, bisa 120, variasinya begitu banyak. Coba kalau Anda disuruh bikin worksheet, variabelnya harga minyak aja, ada berapa puluh skenario Anda harus bikin untuk hanya satu variabel harga minyak. Padahal dalam dunia nyata ada interest rate, ada kurs, ada misalnya supply and demand di masyarakat. Banyak sekali variabel-variabel lain yang harus kita perhitungkan. Ya, jadi untuk memprediksi, saya sendiri dulu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, kalau dulu buat saya namanya budget setahun, 3 tahun itu, waduh seperti kitab suci itu, udah harus gitu ya. Tapi sekarang, waduh ini formalitas aja saya bilang. Kalau saya spend too much untuk 3 tahun, 5 tahun, padahal minggu depan saya bisa rubah lagi loh. Atau sebulan depan lah, tiba-tiba ada sesuatu news, kita totally change. Jadi harus ada, tetapi jangan itu dipakai atau di-spend too much time untuk yang long term. Tetap harus ada, nggak mungkin kita jalan tanpa tujuan, tetapi jangan to details. Atau di debate to details ya. Ini pesan saya juga ya, untuk teman-teman semua. Nah, itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan ya. Kemudian tadi call center. Ini banyak, bahkan perbankan lain pun belum banyak yang memiliki call center. Call center itu penting sekali fungsinya. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin ada permasalahan di dalam suatu commerce, platform commerce, lalu mencari solusi di customer service, itu biasanya udah ada chatbot
Ya, kita biasa tuh. BCA sendiri juga ada chatbot ya. Jadi kalau ini apakah ini, tapi banyak kali masalahnya si nasabah bukan itu gitu kan. Waduh, dia capek. Ini bukan. Sini suruh isi lagi chatbot, diikutin gitu ya. Standar pertanyaan. Dia capek sekali. Dia pengen bicara. Kalau bicara tuh satu kalimat, 2 kalimat selesai sebenarnya permasalahannya gitu. Nah, jadi itulah gunanya kita mempunyai call center, di mana call center kita itu bukan hanya telepon, namanya call, tapi ada video call untuk menjelaskan pengisian format-format. Ya, tentu diperlukan adanya data yang visualisasi ya. Itu ada formulir yang harus diisi. Itu dijelaskan. Kolom ini Pak bisa dilihat langsung kan. Mau dilihat statement atau apapun bisa segera dilakukan. Nah, kemudian selain itu kita ada juga chat untuk aplikasi WhatsApp ada juga. Jadi langsung pasti nasabah yang sudah merupakan nasabah BCA karena sudah sinkronis nomor teleponnya bisa langsung kecek di database kita gitu ya. Posisi dana dia dan lain-lain berapa situ langsung kita bisa tahu dalam keadaan gitu. Juga kita connect ke Twitter kalau ada case-case komplain-komplain kita langsung jawab juga. Jadi call center kita betul-betul full untuk mengedukasi nasabah juga untuk menangani komplain-komplain yang ada. Ya, edukasi itu ternyata penting. Jadi contoh ya pengalaman kita juga. Kalau kita satu saat pasang billboard, iklan, kita pikir udah cukup jelas. Ternyata enggak juga. Nasabah perlu detailnya lebih detail lagi. Mereka ingin tanya. Jadi enggak cukup hanya sekedar billboard yang tampil ke permukaan. Perlu penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Ya. Jadi ini beberapa hal yang saya share ke Anda, hal-hal penting dalam memasuki era transformasi. Yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kita hanya terbuai, wah digital ya. Bank digital, kenapa? Mungkin ada beberapa bulan yang lalu saya sempat mengeluarkan statement ya bahwa ya tunggulah 5 tahun lagi saya bilang paling ada 2-3 bank digital yang still survive. Kenapa saya berpikiran begitu? Karena begini, kalau kredit card maka setiap kartu kredit itu diberikan plafon. Anda nggak perlu taruh duit ya, paling-paling nego annual fee-nya, minta free dikasih gitu kan. Tetapi kalau rekening, jadi kalau kartu kredit Anda punya 5, 10, 20 nggak masalah. Nggak ada duit beneran di sana. Hanya waktu spending hati-hati itu aja kan. Waktu di spending jangan melebihi income Anda yang Anda dapat ya. Tapi Anda bisa mendapatkan begitu banyak kartu kredit dan pakai saat yang bersangkutan lakukan promosi. Ini kan udah biasa di mana-mana begitu. Nah, rekening beda cerita. Kalau rekening bank, Anda harus betul-betul punya dana, apalagi kalau mau aktif. Bisa hanya sekedar buka rekening, taruh dana 50.000, 100.000 selesai. Banknya yang rugi, gitu kan? Yang diinginkan oleh bank adalah punya rekening dan dipakai transaksinya besar. Nah, itu yang diperlukan. Nah, kalau nasabah sudah punya kartu atau rekening di Mandiri, BCA misalnya, CIMB, katakan dah sudah 3 ini misalnya dipecah 3. Tambah lagi bank digital. Mau berapa bank digital dia miliki? 1, 2 paling banyak. Nggak mungkin ada 10 bank digital. Ya, saldo bisa aja sekedar taruh 100.000, 50.000. Kalau ada promo baru pakai itu, baru dipindahkan di main account, pindahkan ke itu pakai buat promo. Promo stop ya stop gitu kan. Karena tidak ada suatu platform yang cukup untuk transaksi. Karena nasabah itu memerlukan suatu kenyamanan. Dan kalau itu ditaruh di satu bank yang sudah merasa nyaman, maka dananya akan bertumpuk di situ. Dan antara mereka bisa melakukan transaksi yang lebih cepat. Ya. Dan kalau ada kesulitan, mudah untuk mendigest atau mencari bantuan. Terutama mereka juga yang bukan milenial ya, yang sudah cukup senior gitu. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya mungkin sepintas dari presentasi saya sebenarnya bisa nanti dibagikan dari panitia
kepada para peserta, silahkan untuk dibagikan, buat saya nggak masalah. Nah, di situ bisa dilihat lebih angka-angka detail. Saya sendiri memang dulu background akunting, senang sekali angka-angka, tapi sekarang udah lebih makro, lebih lihat Broadway-nya bagaimana gitu, detailnya ada di situ. Jadi silakan kalau dari panitia akan membagikan bahan presentasi saya kepada para mahasiswa, dan yang membutuhkan itu silakan. Itu ada lebih lengkap data-data. Saya hanya memberikan sekedar gambaran umum, karena biasanya dari pengalaman saya, bercerita itu lebih bisa diingat daripada kita keluar dengan presentasi ada angka-angka di situ. Angka-angka di situ sekarang dia lihat, besok dia lupa gitu kan. Kalau cerita biasanya orang akan lebih mengingat. Nah, apalagi ada kesempatan tanya jawab, mungkin ada hal-hal yang belum tercover atau ada terlewatkan, silakan saya akan coba menjawab, meskipun saya juga bukan Superman yang bisa menjawab semua pertanyaan, tentunya ada kekurangan juga, tetapi saya berusaha untuk coba mencari tahu untuk bisa memuaskan penanya. Saya pikir waktu yang diberikan sekitar 1 jam sudah cukup Pak ya Pak, kira-kira. Jadi nanti silakan ditanya jawab, bisa lebih dielaborate hal-hal yang ingin diketahui. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasi Bapak teman-teman semua, para mahasiswa ada 757 yang hadir, dan untuk perhatian Anda semua saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan gambaran menjadi bekal sehingga Anda saat sudah mendapatkan gelar MBA dan masuk ke dunia nyata, ya mungkin sebagian juga sudah berpengalaman kerja juga, ya pernah bekerja, dan disitulah Anda akan melihat suasana di tempat Anda masing-masing pasti berbeda, dan untuk itu Anda harus bisa menyesuaikan dengan keadaan setempat. Pesan saya hanya demikian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yahya, luar biasa Pak. Energinya luar biasa, materinya luar biasa. Tadi ada yang komentar di chat, Pak Yahya energinya bisa luar biasa begitu, bagaimana Pak? Ya, banyak sekali Pak pertanyaan di chat box. Saya akan undang beberapa untuk memulai diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Ini yang menarik, ada pertanyaan dari Bu Sonia Octavia. Saya undang saja langsung untuk bisa berbicara dengan Pak Yahya. Lalu bertanya langsung, silahkan Bu Sonia Octavia. Bu Sonia, ada? Oke. Ya, saya coba bacakan, ini pertanyaannya menarik Pak. Dengan berkembang cepatnya akselerasi teknologi digital dan biaya pengembangannya cukup besar ya. Tadi alokasi dana BCA itu 5,2 triliun untuk investasi digital. Nah, bagaimana strateginya untuk bisa menyeimbangkan antara biaya itu dan juga potensi untuk mendapatkan keuntungan, Pak. Kemudian bagaimana BCA strateginya untuk bisa bersaing dengan fintech, Pak. Nah, itu mungkin highlight dari pertanyaan Bu Sonia ya. Saya bacakan untuk yang lainnya juga. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak ya. Baik, saya coba tanggapi dulu Pak Luluk ya. Nah, Ibu Sonia Octavia yang baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ya memang betul dana yang harus kita sediakan capital expenditure itu terbilang triliun, 5,2 triliun. Bayangkan equity bank kecil itu minimal harus 3 triliun cukup equity loh untuk seluruh operasi. Ini kita IT tok itu istilahnya tuh 5,2 ya. Kenapa? Data center Mas. Data center, security-nya itu harus kita sediakan secara baik karena memang kita harus tentu ada perhitungan yang seperti saya katakan tadi, karena semua ini kan ada depresiasinya. Ada yang bukan building, itu kalau building 25%, jadi 20 tahun bisa dijereng kalau orang Jawa bilang ya. Nah, kalau misalnya alat-alat equipment itu kan double declining balance, orang accounting itu tahu. Langsung akselerasi 50%, tahun berikut 50%, dari 50% itu 3-4 tahun pertama tuh berat sekali dananya. Nah, tetapi is a must. Jadi kalau dari awal
BCA tidak berani invest. Contoh, saya back to basic dulu. Kenapa jadi sekarang kita berani? Kita belajar. ATM. ATM itu kalau kita pasang ATM pakai hitungan. Nah ini, jadi bankir itu satu secara skill pengetahuan, tapi kedua harus ada gut feeling juga, Pak, sebagai pengusaha. Gitu. Pada saat itu, kalau kita betul-betul hitungan, ATM itu nggak ada untungnya. ATM tok itu nggak ada untungnya. Semua saya pernah hitung. ATM satu ATM Anda tarik sekali tarik itu 22 macam biaya yang harus Anda tanggung gitu sebenarnya gitu. Itu ditanggung bank semua. Karena kita berikan free kan. Penarikan ATM itu free, kecuali dari bank lain harus bayar. Bank BCA kita kasih free. Nah, dulu kalau kita tidak berani menyebar ATM sambil edukasi, wah nggak akan seperti sekarang. Karena awalnya itu sulit sekali melatih orang memakai kartu ATM, takut ketelen, takut ternyata nggak bisa lakukan transaksi, tapi edukasi dan kita sebar di mana-mana. Awalnya kepala wilayah kita sendiri, itu masih di tahun 90-an awal saya pikir ya, mereka nggak yakin, mereka malah protes ke manajemen. Mereka bilang, kita susah payah mengumpulkan tabungan, kok dikasih alat yang mudah 24 jam bisa tarik uang. Gimana caranya gitu. Tetapi ternyata makin mudah orang tarik uang, makin mudah orang percaya. Semua uang ditaruh di situ gitu kan. Nah, jadi memang ada kompensasi yaitu dalam bentuk biaya administrasi tabungan. Sekarang kalau saya tidak salah, saya juga lupa ada stratanya 12.500, ada yang 15.000 gitu ya. Nah, tapi bayangkan kita punya jutaan kartu. Ya, kita punya jutaan kartu dikalikan 12.500 kan miliar. Nah, itulah yang bisa menghidupkan kita, dan ini bulanan kan, kita terima bulan. Jadi dengan fee base itu, makanya penting sekali fee base. Fee base bukan cari untung, untuk bagaimana memodernisasi daripada equipment kita. Karena Anda terutama yang di teknologi ya, pasti tahu teknologi itu seperti tadi saya katakan, siklusnya makin cepat, makin cepat. Jadi investasi software-softwarenya itu harus selalu berubah, upgrade, ikutin terus. Mau tidak mau, kalau nggak ketinggalan kereta. Ya, jadi itu mau tidak mau harus kita lakukan untuk user friendly dan coba semudah mungkin bagi nasabah. Maka itu sekarang seperti biometrik, itu tinggal wajahnya dihadapkan ke gadget, itu password semua dibebas. Tapi orang lain kan nggak bisa. Wajahnya berbeda dengan Anda gitu kan. Ini suatu password yang luar biasa sebenarnya. Itu satu. Kemudian bersaing dengan fintech. Ya, sebenarnya kalau balik ke tadi saya katakan tahun 2015, 7 tahun yang lalu kira-kira ya. Saya cukup takut loh waktu itu. Waduh, waktu itu kan baru bermunculan fintech. Bahkan mereka mengatakan kita akan menggilas perbankan katanya. Habislah perbankan, eranya sudah selesai katanya. Kita yang akan berjaya. Wah, saya takut juga gitu. Tetapi kok sesudah mereka menawarkan produk-produknya, mereka masuk dalam platform e-commerce, ternyata untuk payment mereka butuh kita. Nah, disinilah kita adakan simbiose mutualistis. Jadi kita connect, API kita nyambung, mudah melakukan payment system, dan uang perbankan meskipun mereka ada e-wallet, ya tadi mau isi bayar dulu dong gitu kan, kita share lah fee-nya gitu kan. Nah, ujung-ujungnya malah kalau kita biasa kita bilang sarangeo, cuan katanya. Jadi cuan gitu karena fee tadi yang nggak terbayang. Dulu ada API fee, ada virtual account fee, ada top up fee, ya, itu malah menjadi profitability nambah ke kita. Jadi fintech itu sekarang kalau saya lihat bukan bersaing, malah komplimen dengan kita dan kita makin happy. Bahkan pada saat saya ingat mungkin tahun lalu, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga ada yang kena iming-iming kripto. Wah, ini Mr. Crypto ini kan waktu tahun lalu luar biasa. Bitcoin itu dari nobody's child ya, orang nggak kenal, ada 1.000, 2.000, 16.000, 60.000, bayangkan. Nilai Bitcoin sampai 60.000 ya. Nah, sekarang berapa? Saya udah nggak tahu, mungkin 18.000, 15.000 sekarang ya, udah jatuh lagi. Tapi sempat dari 60 turun ke 30, sempat naik lagi gitu ya. Nah, waktu itu, waduh, banyak sekali, terutama generasi milenial.
Mungkin kalau generasi yang kayak saya, kalau saya orangnya penasaran, saya coba, saya buka rekening di exchanger, saya mau just try, mau tahu mekanismenya gimana sih untuk dapatkan Bitcoin gitu ya. Nah, tapi kalau generasi saya mungkin ya banyak yang nggak pusing dengan Bitcoin, wah susah, repot katanya. Tapi anak muda, woi, keranjingan banget. Kemudian banyak pom-pomers, saham, ya itu banyak di Instagram, di TikTok itu banyak sekali yang tidak pelajari fundamental, ya seperti Bitcoin. Kita kalau ngelihat apa fundamentalnya kripto itu kan, mungkin Ethereum lumayan lah karena banyak dipakai untuk beberapa blockchain ya. Tapi yang lain-lain itu sama sekali nggak ada fundamental kalau kita katakan. Tetapi ya tetap orang suka, ada supply and demand, ada harga. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak, dia naik terus gitu kan, seperti itu. Nah, saham juga diperlakukan seperti itu. Sehingga banyaklah pom-pompers dan banyak yang terperangkap. Pada awal digital bank di pasar itu kan harganya waduh luar biasa, tingginya luar biasa. Ya, tetapi ya balik kepada fakta bahwa analis di sektor capital market itu betul-betul berdasarkan fundamental. What is your fakta? Faktanya apa? Performance you apa? Bagaimana? Bukan based on, oh saya mau begini, mau begitu gitu kan, yang masih mungkin 5 tahun, 6 tahun lagi. Padahal kalau kita lihat sekarang yang di depan mata yang paling penting ya, fakta. Jadi kenyataan bahwa fundamental itu sangat penting. Beda dengan angel investor. Sebelum go public, perusahaan-perusahaan fintech atau startup biasanya mencari yang namanya angel investor. Mereka yang berani modalin, kemudian mendapatkan gain dari satu angel dijual ke angel lain, harga naik terus, pada titik tertentu mereka lepas ke capital market. Nah, tapi rupanya capital market investor sudah pinter, jadi nggak bisa exit window-nya udah ketutup sekarang, gitu ya. Jadi itu yang saya perlu jelaskan. Jadi fintech itu bukan pesaing, saat ini malah friend buat kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaya, menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya saya undang Pak Ferdianto dari Embabi 41C. Silakan, apakah Pak, akan bertanya secara langsung? Ya, malam Pak. Malam. Ya, malam Pak, lagi di kendaraan. Izin off kamera. Pak Yaya. Yes. Izin bertanya Pak. Kebetulan saya juga karyawan BCA juga Pak. Mendengarkan Terima kasih. Pak. Ya Pak, mau nanya pertama terkait kehadiran Blue nih Pak. Blue kan memang sudah hadir dalam 1 tahun lebih ya Pak. Nah sebenarnya target pasar Blue apakah memang mengarah ke anak muda saja atau ada kekhawatiran juga sebenarnya nantinya akan memakan pasar dari konsumen dari bank BCA itu sendiri Pak. Itu pertama. Terus yang kedua mengenai apakah ke depannya kantor cabang itu nantinya akan digantikan gitu Pak, akan berkurang seiring dengan perkembangan teknologi Pak. Gitu. Jadi kan sekarang makin maju ya Pak teknologi Pak, mungkin ada efisiensi di SDM-nya, karyawan yang semakin sedikit digantikan oleh mesin gitu Pak. Apakah kedepannya kantor cabang akan dikurangi dan digantikan oleh aplikasi atau mesin tersebut? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Firdi. Jadi begini, yang pertama mengenai Blue. Jadi begini, terbalik menurut saya. Jadi gini, BCA itu adalah perusahaan yang sudah lama dari tahun 57. Jadi nasabah kita yang tadi saya katakan dari 18 sampai 90 tahun. Nah, artinya karena kita harus melayani segitu banyak strata nasabah, kita nggak bisa fokus ke only milenial. Ya, jadi kita perlu suatu bank lain yang betul-betul fokus ke milenial. Ya, niche market itu adalah milenial. Meskipun mereka bisa saja punya rekening di BCA dan melakukan normal transaction. Tetapi waktu mereka buka rekening di Blue, mereka akan ditawarkan fitur-fitur yang betul ke anak mudaan. Ya, mereka bisa belanja langsung, dapat yang hal-hal promosi-promosi menarik ya. Jadi terbalik, kalau saya lihat bank Blue itu memang anak muda, hampir 95%. Saya pikir customer-nya adalah anak muda. Ya, jadi untuk yang senior jangan
atau tidak mentarget bank digital karena buat mereka nggak ada kepentingan. Mereka cukup dengan apa yang diberikan bank konvensional ya. Jadi sebenarnya Blue itu adalah semacam sub-brand untuk fokus melayani suatu strata milenial ya, khusus kepada itu. Jadi kalau yang konvensional monggo silakan ke bank-bank yang sudah ada gitu kan. Kita nggak khawatir bahwa itu akan ditarik oleh bank digital lain. Satu. Kemudian kantor cabang, betul, ada pergeseran daripada job. Kalau dulu saya lihat di BCA misalnya, itu back office banyak orangnya. Bahkan dulu kalau yang kerja di BCA itu tahu rekening C. Rekening C itu antar cabang ya. Itu untuk sinkronisnya aja bisa 150 orang waktu di kantor pusat, tapi di cabang juga ada sendiri dan banyak sekali operation yang dilakukan manual. Nah, ini akan tergantikan dengan mesin. Nah, tetapi apakah dengan demikian mengurangi jumlah tenaga kerja? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kita sebagai bank, seperti yang saya tadi katakan, bahwa kita tidak mungkin full digitalized. Tetap ada intervensi dari manusia. Relationship. Kalau perusahaan properti itu lokasi. Nah, kalau bank itu relationship. Jadi makin kita bisa pendekatan ke nasabah. Nah, kenapa orang katakan, wah, Satpam BCA kon ramah banget gitu kan? Tugasnya keamanan kok betul-betul ramah, Kak. Yaitu kita mau memberi kesan ujung tombak kita harus bisa berlaku ramah user kepada para nasabah kita. Nah, kita ada teman-teman yang lakukan pendekatan-pendekatan untuk pendanaan nasabah maupun untuk perkreditan. Ini penting sekali dan ini akan terus bertambah. Apalagi kalau kita lihat ya, per tahun itu kita bisa tambah customer baru beberapa juta ya. Sekarang ini saya pikir udah sekitar 25 juta total rekening di BCA ya, udah cukup banyak. Target kita dalam tahun depan mungkin bisa mencapai 30 juta ya. Jadi bayangkan sedemikian banyak orang harus diopeni gitu kan? Ya relationship. Dan sekarang aja kita dari 26 juta ini hanya ada 150 ribuan yang prioritas member dan hanya ada 3 ribuan yang soliter, yang itu dananya besar sekali di BCA. Nah, ini kan harus terus diopeni. Bahkan yang jutaan pun harus diopeni. Nah, ini semua harus di-cover dengan relationship. Jadi, bank itu bukan lagi untuk operasional melayani hitung uang, kasih cek, pencairan cek seperti itu, tetapi lebih kepada untuk relationship-nya. Ini yang masih tetap dibutuhkan. Bahkan tahun 2023 kita masih akan nambah sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 200 orang tuh. Masih ada pertambahan, bukan mengurangi. Jadi dan kita terus membuka cabang-cabang ya, buka cabang-cabang di daerah-daerah dan ini membutuhkan juga orang. Meskipun tampilan cabang kita memang di mukanya itu diusahakan semodernisir mungkin. Ya, banyak peralatan-peralatan canggih yang disediakan, tapi itu pun ada bagian di mana ada semacam duty officer yang ngajarin, yang memandu. Tidak semua nasabah yang datang ke cabang itu bisa langsung melakukan, mereka harus diajarin dulu. Nah, itulah tugas duty officer untuk menolong nasabah. Biasanya kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali, mereka bisa sendiri gitu. Tapi kan jutaan orang. Nah, ini harus terus kita bantu dan nasabah terus nambah ini. Ini suatu hal yang baik sekali saya kira. Jadi kira-kira gitu. Jadi jawabannya tidak akan mengurangi jumlah cabang dan orang. Baik, terima kasih Pak Yahya. Ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa yang baru saja disampaikan Pak Yahya. Pak Jimmy Indrawan, saya undang untuk bisa bertanya langsung jika hadir. Pak Jimmy Indrawan. Oke, sepertinya. Oh ya, baik. Sambil menunggu jika tadi ada yang angkat tangan, Pak Lilik Setiawan, silakan Pak Lilik. Ya, bisa di unmute Pak Lilik, masih mute Pak. Nggak bisa, itu nggak bisa mungkin dari admin mungkin. Sekarang sudah bisa Pak. Ya. Ya. Barusan sudah bisa. Ya.
Terima kasih Mas Lulu Lusiantoro. Mohon izin ini saya sebagai junior, saya Lili, jadi mestinya juniornya Lulu ini Pak, saya Pak. Ya. Selamat malam Pak Yahya. Selamat malam Sehat selalu Pak. Pak Terakhir Lili. ketemu di event di Solo, senang sekali Pak Yahya. Oke. Saya semakin energik dan seperti biasa saya dapat banyak insight dari Bapak ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lili. Iya. Tadi seiring ini Pak, saya ingin minta masukan dan sharing dari Bapak. Karena tadi saya sempat juga mengikuti paparan dari Bapak Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, di acara rapat tahunan Bank Indonesia tadi pagi, Pak. Yang tadi Bapak sudah singgung soal statement-statement dari Pak Presiden Joko Widodo. Nah, ini ada beberapa hal yang tadi saya catat yang di mana saya kurang paham, Pak Yahya. Jadi saya perhatikan tadi beliau menyebut adanya proyek Garuda, Pak, yang akan dijalankan per 2023 sampai 2025 dengan beberapa titik fokus yang rata-rata semuanya ada di sektor keuangan, Pak. Tapi ada satu hal yang di luar sektor keuangan yang disebutkan sebagai salah satu titik fokus, Pak, yaitu mendorong modest fashion, Pak. Nah, ini saya tadi sejak siang tadi saya coba menggoogling modest fashion itu dan kriterianya kelihatannya memang kurang lebih penjabarannya itu lebih kepada pakaian sopan, Pak. Nah, ini saya yang agak kurang paham adalah kenapa sektor ini di spotlight ya, Pak, oleh Bank Indonesia. Apakah ada alasan-alasan tertentu atau ada pertimbangan tertentu untuk mendorong sektor ini? Kemudian saya yang kedua ingin menanyakan ke Pak Yahya, masih dari statement dari Pak Peri Warjio yang mengatakan bahwa beliau ingin mendorong industri keuangan hijau, Pak. Bank Indonesia ini dalam proyek Garuda akan mendorong juga green financing. Kira-kira apakah green financing ini bisa diterjemahkan sebagai setiap proyek yang bersifat atau menggunakan renewable energy atau setiap proyek yang ramah lingkungan ya Pak penerjemahannya. Demikian Pak Yahya, pertanyaan dari saya. Mohon nanti bisa dibantu insight-nya Pak. Ya. Terima kasih Pak Yahya, selamat malam. Matur nuwun Mas Lulu, matur nuwun Pak Yahya. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun Pak Lili. Ya, jadi saya coba jawab sedikit banyak ya. Gini, BI itu aktif sekali dengan proyek UMKM dan ini dikaitkan juga dengan bangga lokal. Nah, setahu saya di setiap daerah itu dicoba dibangkitkan gaya batik. Nah, contoh batik yang saya pakai nih, NTT. Batik NTT waktu batik ini ada sejarahnya. Pada waktu ada pertemuan awal G20, itu Pak Gubernur mengundang semua dirut perbankan, suruh pilih mau batik gaya apa. Ya saya pilih yang ini kebetulan ya, batik NTT. Terus kita disuruh fashion show. Jadi di hadapan tamu-tamu luar negeri itu dirut-dirut perbankan satu persatu dipanggil, diperkenalkan sambil memamerkan pakaian daerah. Batik dari Jawa Tengah, dari Tegal, dari Pekalongan, Cirebon, dari Sumatera Utara, dari NTT, Papua, dan banyak sekali Pak. Ya, jadi apakah maksud dari modus fashion ini ke arah itu sehingga membangkitkan fashion yang elegan? Ya seperti batik kan juga pakaian nasional Pak. Boleh sebagai pengganti jas kan. Jadi itu cukup keren sebenarnya kan. Tetapi produk lokal. Dan memang batik ya banyak kan produk lokal. Jangan sampai Malaysia mengakui batik itu sebagai produk made in Malaysia gitu ya. Kita harus bangga produk lokal. Nah, mungkin salah satu ini. Karena saya tahu proyek UMKM dari BI itu cukup banyak untuk mengembangkan bangga lokal. Dan antara lain fashion lokal. Ya, itu mungkin Pak ya. Nanti kalau perlu kita pertanyakan lagi lebih jelas. Kemudian untuk industri keuangan hijau, ya secara harafiah kalau kita lihat ya, kan banyak perusahaan-perusahaan misalnya green energy ya, hydropower atau gas power, kemudian ada juga
apa namanya, pengolahan limbah, ya, industri seperti itu. Lalu even though perusahaan perkebunan, tapi ada juga yang comply, ya. Jadi itu semua dianggap sebagai green energy. Dan perbankan juga diharapkan misalnya kita berusaha menggunakan electricity yang lebih efisien, mungkin dengan LED atau apa, itu katanya lebih sedikit penggunaan wattage-nya, ya. Dan juga harus ada, kita BCA sendiri sudah ada gedung yang dapat sertifikasi gedung hijau istilahnya di Alam Sutra, ya. Jadi itu di situ Foresta namanya. Jadi itu sampai kita recycle air minum, Pak. Jadi air minum itu bukan air minum, ya, air itu di recycle. Jadi sesudah digunakan air itu difilter, ditampung, diproses kembali sehingga layak lagi dipakai ulang. Itu dari air hujan yang ada dan juga dari air yang sudah dipakai bisa diproses dan sudah mendapat sertifikasi aman, gitu kan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti itu memang sangat didorong, ya. Tetapi ya memang kadang-kadang ada kalanya kebutuhan industri juga berbeda, ya. Jadi kita lihat memang kadang-kadang masih ada saja perusahaan batu bara yang dibutuhkan. Karena sekarang kita lihat tadi Pak Jokowi sempat mengatakan kan smelter. Nah, coba kita bedah. Memang nikel, baja, tembaga itu produk yang hebat. Kalau dulu kita gali, jual, ekspor. Sekarang harus direproses. Harus melalui proses smelter untuk menjadi semi finish good lah, ya. Nah, smelter itu wattasenya gede sekali. Nah, itu banyak yang masih menggunakan batu bara. Nah, PLN bisa. Tapi kalau diurut balik, PLN itu mungkin kalau saya tidak salah, ya, 60-an% masih batu bara penggunaannya. Jadi ujung-ujungnya sih belum betul green, tetapi ya diusahakan bahwa kita prioritaskan untuk membiayai yang green energy tadi, ya, supaya memang betul-betul ke depan kita comply dengan ESG, ya. Saya pikir intinya seperti itulah. Itu yang disebut green financing. Ya, saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya dan Pak Lidik tadi yang sudah bertanya. Apakah ada yang lain lagi yang ingin raise hand dan bertanya secara langsung kepada Pak Yahya? Silakan jika ada yang ingin raise hand dan bertanya langsung. Kalau tidak, silakan Bu Ayu Bintang. Ya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Yahya. Pertanyaan saya mengenai gini, sebagai organisasi yang highly regulated, ya, bank itu kan banyak sekali governance dan standarnya, ya, kontrolnya very rigid. Nah, sekarang kan kita tadi Pak ya juga bilang kita mulai bekerja sama, bank mulai bekerja sama dengan organisasi lain yang non-bank, baik itu sebagai dalam hal penyedia jasa pembayaran, baik itu dengan perusahaan yang mendukung jasa pembayarannya maupun perusahaan-perusahaan penunjang, gitu, ya. Nah, itu kan kalau saya melihatnya ada tantangan bagaimana kita bisa menerapkan standar governance yang sama. Terutama nih ketika berbicara tentang teknologi digital, kita menggunakan API, cloud-based, gitu ya, sharing network, itu pastikan security sistemnya beda, information security standarnya beda. Nah, ini boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana mensiasati atau strateginya BCA, bagaimana menghadapi hal itu atau tantangan tersebut? Terima kasih. Ya, satu ya pertanyaan Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Ayu. Jadi memang betul sekali, ya. Sebab itu yang tadi saya katakan, jadi kita mempunyai mini company ini dibagi atas beberapa scrum team. Nah, scrum team ini diberikan member yang berisikan baik dari business side, karena kalau tidak ada bisnis, tentu kita nggak akan connect ke perusahaan itu. Nah, yang kedua, adanya suatu compliance, harus comply. Ada tim kita dari divisi compliance harus represent di situ. Dari segi legal, dari segi risk management. Nah, karena kita lihat juga bahwa banyak perusahaan-perusahaan di luar perbankan yang tanda petik ya kumaha engke lah, katanya pokoknya jalani dulu wis, katanya nanti belakangan urusannya, gitu kan. Ya kita nggak mau yang begitu, ya sorry, kita tidak bisa, tidak comply dan kita tidak mau melakukan suatu transaksi. Tetapi yang
kita tentu punya bagian legal, tadi bagian compliance, risk management, yang menganalisa satu persatu, Bu. Jadi sebelum diputuskan untuk kerjasama. Kalau memang itu comply, oke, kita link ke situ dan kita lakukan transaksi gitu kan. Tapi kalau yang enggak, mungkin banyak hal kita juga nggak mau sampai ada unsur dari luar yang menyelinap melalui channel hubungan API kita masuk ke sistem kita. Tentu kita ada beberapa protection internal yang ya bersyukur sampai saat ini kita bisa terus menjaga ya stabilitas hal itu. Meskipun 1-2 kali gangguan pasti ada, tapi bukan karena hack. Karena memang internal kadang-kadang perlu peremajaan atau tiba-tiba volume akhir bulan hari Senin. Wah, itu hari yang kita semua tegang ngelihat ya, karena yang sekarang ini 100 juta transaksi per hari ya. Itu bisa jam 150 juta, 130 juta. Nah, itu kita harus betul-betul mempersiapkan ya. Jadi so far begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yahya dan Bu Ayu tadi. Pak Heru silakan. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Mas Lulu atas kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama mengenai masalah non teknis Pak Yahya. Karena kan biasanya bank dalam konsentrasi transformasi digital kan lebih ke teknisnya ya. Nah, pertanyaan saya, apa strategi yang kita bisa siapkan atau BCA siapkan untuk menghadapi hal-hal yang non teknis, misalnya itu social engineering gitu Pak. Social engineering itu kan maksudnya orang itu bisa mengamati seseorang, dia memperhatikan tingkah lakunya selama beberapa waktu untuk mengetahui kebiasaannya sehingga dia bisa mengetahui hal-hal yang sensitif terhadap data-data pribadinya gitu, sehingga ini bisa dijadikan sebagai hal-hal yang bisa menyusup ke dalam informasi data perbankan gitu Pak. Istilahnya yang kerennya kan social engineering. Nah, ini apakah apa strategi yang bisa mungkin sharing gitu Pak dari BCA untuk hal ini. Yang kedua adalah mengenai konsep mini company yang di BCA. Saya senang sekali Pak, itu mungkin bagus sekali mini company, tapi biasanya dengan mini company kan kita juga perlu tahu sipoknya Pak ya. Ada ada supplier, ada input, ada proses, ada outputnya dari masing-masing mini company ini. Dan ini apakah akan menambahkan beban perusahaan dengan adanya mini company ini Pak, dengan struktur organisasi yang semakin membesar. Itu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya Pak Yahya. Ya, terima kasih Pak Heru ya. Oke, kalau yang tentang social engineering, nah sebab itu kalau saya tidak salah ya banyak sekali hacker-hacker yang berusaha masuk kepada database server kita untuk mengambil data-data. Karena kalau cuma 1-2 kan ya nggak ada manfaat, Mas. Kalau bisa jutaan data didapat, nah itu baru bermanfaat. Dan mungkin mereka bisa jual, istilahnya sesudah dia sortir datanya itu bisa dijual yang aging tertentu, karena kalau dia dapatkan data dia bisa olah data itu, dia mau keluar seperti apa, wanita, pria, age-nya berapa, lalu dijual ke perusahaan-perusahaan yang produsen barang fashion wanita, usia berapa misalnya gitu kan. Nah itu mereka melakukan social engineering. Nah syukur kita ini sampai sekarang kita bisa memprotek sistem kita sehingga tidak terjadi. Tapi ya di luar kita sudah membaca ada beberapa perusahaan yang sempat kejebol, datanya diambil dan diolah untuk seperti tadi komersialisasi gitu ya. Nah jadi memang betul kalau hanya sendiri ya dia tidak akan bisa, dia harus berusaha menghack untuk mendapatkan mesh data. Nah, itu baru bisa diolah untuk menghasilkan sesuatu. Karena kalau hanya data mentah juga rasanya nggak valuable juga, Pak. Jadi harus betul-betul dia mendapatkan data itu, lalu dia coba mengolah, lalu dia bisa memasarkan data itu kepada pihak-pihak yang memerlukan data seperti itu untuk penjualannya, untuk produk-produk, untuk pengembangan ke depan. Itu satu tentang social engineering. Kedua tentang mini company, ya saya pikir setiap mini company ini pasti punya rule tersendiri, harus ada semacam sub-management yang ada di situ, pembagian tugas itu harus jelas. Awalnya sibuk, mungkin ya, awalnya pasti banyak job lah harus di-spend di situ. Tetapi sesudah berjalan ya seperti kita aja,
Kalau kita juga bikin perusahaan baru kan repot. Waktu setup pertama tuh repot pasti. Bikin struktur organisasi, planning orangnya, penempatannya, job desk-nya seperti apa, lalu kontrolnya seperti apa. Ini kan muter terus. Prosesnya kan seperti itu. At the end of the day, ya tetap kayak seperti itu proses suatu company. Nah, cuman ini bedanya dalam size yang mini company. Ya, tetapi bahwa makin banyak strata jabatan enggak juga. Jadi mereka hanya diberikan suatu kepangkatan ya, kepangkatan. Dan di mini company ini mereka bisa berkarya, bisa lebih bebas mengumpulkan pendapat-pendapat dan pengalaman mereka sharing di situ dan mereka coba putuskan bersama. Kalau yang memang agak berat mungkin harus naik sedikit ke atasan untuk diselesaikan. Ya, jadi saya pikir so far berjalan cukup baik. Mesti awalnya yang memang berat untuk mendesain pertama itu yang memang agak berat. Tetapi sesudah jalan ya tinggal multiply kan lebih gampang daripada startup pertama. Saya pikir begitu Mas Heru. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih Pak Yahya dan Pak Heru atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin raise hand? Ya, silakan Pak Yusri dan kemudian nanti Bu Elisa. Baik, selamat malam Pak Yahya dan Pak Luluk. Mohon izin Bapak, mungkin saya lebih ingin bertanya ke tips and trick ya. Kalau dalam pandangan saya itu BCA luar biasa Pak dari sisi dana pihak ketiganya ya Pak ya. Kalau nggak salah tabungan itu memimpin dari seluruh perbankan tuh BCA memimpin dari sisi tabungan. Terus kemudian dari cost of fund juga kalau saya tidak salah itu di angka 1% Pak. Itu paling rendah dari seluruh perbankan. Mungkin bagaimana tips and trick-nya Bapak? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Padat sekali. Terima kasih pertanyaan. Jadi gini, dulu awal kita memperkenalkan tabungan. Tabungan ya untuk nabung. Itu awalnya. Tapi lama-kelamaan kita bilang kalau tabungan untuk nabung itu akhirnya fighting di suku bunga. Persis kayak deposito. Deposito orang tinggal lihat bank tetangga berapa rate-nya. Kalau dia merasa nggak puas, dia pindah gitu kan. Tidak ada loyalitis. Bagaimana cara bikin orang loyalitis? Yaitu transaction account. Nah ini yang perjuangan cukup berat Mas. Saya pikir dari tahun 94, 95 ya. Terus kita berjuang untuk customer feel familiar. Pada saat itu bunga tabungan tinggi loh. Bersaing dengan deposito, nggak terlalu banyak bedanya. Nah, tapi makin banyak nasabah yang merasakan kenikmatan daripada proses tabungan ini sebagai alat pembayaran, mereka lupa bahwa mereka sebenarnya dapat bisa bunga. Tapi ya, soalnya kalau namanya transaction account, sekarang saya bisa taruh 10 juta, besok saya tarik 9 juta bisa gitu kan. Kalau deposito kan nggak bisa. Anda kena penalti dan lain-lain. Ini bisa bebas. Jadi kan up and down dana itu who cares gitu kan. Nah, tetapi at the end of the day akhirnya turun. Turun, bunganya makin turun sehingga hampir mendekati nol. Tapi jangan lupa tadi capital expenditure kita triliunan, Mas. Untuk mendukung digital system payment yang secepat dan senyaman sekarang, itu diperlukan software, hardware, database yang complicated dan banyak sekali. ATM termasuk yang harus kita tambah terus tiap tahun. Dan harganya juga makin meningkat. EDC juga makin meningkat harganya, apalagi dolar terdepresiasi ya. Jadi harganya akan terus naik. Jadi sebenarnya kalau lihat cost of fund only, murah. Tetapi overhead cost akan berbeda dengan bank yang hanya terima deposit. Kalau deposito begitu terima, duduk manis 1 bulan, perpanjangan atau 3 bulan. Nggak ngapa-ngapain lagi kan? Kalau transaksi, tiap hari bisa datang untuk transaksi, bisa minta uang, harus menyediakan uang, padahal uang tuh nggak ada bunganya. Dana dalam bentuk cash yang harus kita sediakan di cabang-cabang kita seluruh Indonesia, itu juga sekitar kalau saya tidak salah 15 triliun. Itu per deo, nggak ada bunga. Padahal ke nasabah harus bayar bunga kan, atau sedikit lah ya. Paling tidak ada biaya admin. Nah, tapi BCA juga tidak mengatakan semua nasabah harus menggunakan tabungan yang ada adminnya. Kita ada tabungan yang nggak kena biaya admin. Bunganya mendekati deposito. Ada. Itu namanya tabunganku. Tapi, mbok yao kalau orang Jawa bilang ya, sebulan maksimum 4 kali narik. Nggak mau tuh orang ternyata. Nggak nyaman.
dibatasi narik, ya kalau udah narik lebih 4 kali kita bilang, loh ya ini bukan mau nabung dong, ini mau transaksi ya, silakan bayar biaya administrasi gitu loh. Jadi ya kita ada pilihan, lah. Terserah nasabah mau benar-benar nabung ya, ya udah sebulan 4 kali aja transaksi gitu, atau ya terima sebagai transaction account, ada biaya transaksi kalau nggak salah admin itu 12,5 atau 15.000, saya juga lupa gitu kan, kira-kira begitu Mas. Jadi itulah jadi apa namanya jawaban saya bahwa kita berhasil mengubah habit nasabah dari nabung dulu benar-benar nabung sekarang menjadi transaction account. Itu menyebabkan kita punya dana kasa yang luar biasa, meningkat cepat sekali, bahkan sampai pernah 15% per tahun, jauh melebihi pinjaman malah ya. Jadi dari bentuk itu, apalagi pada saat exchanger dan kripto dan lain itu berkembang biak, kan dana utamanya tetap di bank. Jadi kita juga luar biasa peningkatan transaksi di BCA saat itu ya. Sekarang agak menurun dari hype transaction kita sebut ya. Kripto robot ya, dulu juga ada banyak yang tertarik ya. Robot itu bisa 12% per bulan. Kalau bank cuma 2-3% per tahun. Nah, ini 12%, banyak yang hilang. Nah, akhirnya sekarang ya dananya ya bengong-bengong gitu ya, nggak bisa ditarik gitu dananya ya. Ya seperti itu Mas. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Yaya dan Pak Yusri. Nah ini karena waktu yang terbatas, satu pertanyaan terakhir dari Bu Elisa. Ini alumnus kita nih. Silakan Bu Elisa. Oke, selamat pagi. Malam Pak Lulu, ketemu lagi di sini. Kemudian malam Pak Yahya. Malam. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya, sungguh topik yang menarik ya. Saya juga interest banget dengan topiknya. Dan di sini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana saja, Pak. Saya pengen penasaran banget karena tadi saya lihat Bapak menyampaikan tentang agile culture yang ditanamkan di BCA ya. Salah satunya saya pengen nanya terkait bagaimana sih sebenarnya cara Bapak dan tim selalu bisa adaptif ya dalam mencari kebutuhan customer, adaptif dengan perubahan yang ada dibutuhkan oleh customer, sehingga produk-produk dari BCA ini bisa cepat segera rilis dan bisa memenuhi kebutuhan customer. Pastinya bisa jadi terdepan seperti itu. Bagaimana, apakah Bapak melibatkan manajemen di BCA itu setara level apa dalam mencoba mereview ya produk-produk sebelum rilis itu seperti apa? Mungkin sharingnya Pak, best practice-nya seperti apa? Dan kedua, saya tadi tertarik dengan 1.400 Scrum Team yang telah dibentuk di BCA, itu kan suatu hal yang luar biasa ya, 1.400 Scrum Team, belum lagi mungkin... Bukan, member Bu. Member ya? Oh, 1.400. Scrum Team-nya ada 180-an. Oke, saya salah dengar. Saya pikir 1.400 itu luar biasa sekali. Membernya. Membernya ya. Tapi, nah, kalau kita ketahui Pak, sekarang kan di era digital begitu banyak artis, seorang developers ya, developer teams yang handal, yang bisa membantu menjawab value daripada yang diharapkan dari sebuah produk. Kita kan nggak hanya berharap sebuah output saja. Bagaimana cara BCA bisa memaintain agar developer tersebut awet, bertahan, Pak? Karena kalau developernya pergi, bagaimana dengan nasib si produk tersebut, ataupun juga memaintain produk owner yang ada di BCA saat ini. Mungkin bisa sharing sedikit, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lulu. Oke. Terima kasih Bu Elisa. Jadi kalau agile culture ya kita berusaha. Sebab itu approach-nya itu nggak boleh top bottom. Saya generasi udah super senior kali ya, udah 67 tahun usianya. Jadi udah super senior. Kalau saya yang mau sok tahu semua harus keputusan saya, itu biasanya nggak maju-maju gitu kan. Harus berani mendelegasikan. Dengan terukur tentunya. Kan check and recheck harus selalu. Ya, jadi kita harus berani memberikan kebebasan teman-teman kita di consumer banking. Kemudian kita juga ada tiap tahun baru selesai innovation program di lomba di antara setiap divisi campur dengan cabang wilayah dilombakan. Jadi apa saja mereka boleh berpikir secara bebas. Dan ini milenial senang sekali. Mereka mengajukan ide-ide, temuan-temuan yang kalau bagus nanti kita berikan hadiah dan kita pakai sebagai produk kita gitu ya. Nggak boleh hanya top down harus begini begitu ya. Nggak bisa, apalagi produk milenial yang tahu tuh kan milenial gitu. Tetapi seringkali kita juga menyadari programmer ini kan
muda-muda. Mereka desain, toto Pak begini keluarnya. Wah, waktu kita senior-senior lihat, wah ini para senior bisa bengong, nggak bisa kerja nih kalau begini gitu. Milenial tahu tuh kode-kodenya, kalau kita enggak. Jadi harus di-re-explain lagi, dipermudah lagi supaya para senior itu juga bisa memakai, gitu. Dipermudah dan harus siap untuk mengeducate ya. Sekarang kita banyak program-program, tadinya kita banyak menggunakan sosial media. Tapi kita sadar, rupanya untuk senior-senior itu WhatsApp lebih ampuh. Jadi itu kita harus masuk ke grup-grup WhatsApp bentuk penjelasan dan edukasi ya. Nah, disitulah kita bagaimana adaptasi terhadap adanya produk baru, perubahan-perubahan, dan memberikan kesempatan bawahan kita untuk kreatif. Ini paling penting. Kalau semua itu harus dari atas, top down, wah nggak akan maju perusahaan seperti itu. Karena yang tahu persis adalah orang yang langsung mengalami dan hidup langsung di masyarakat dan memberikan masukan. Itu yang paling positif. Dan tentunya ada tim juga yang selalu mereview ya, dari 181 Scrum Team itu juga tetap ada atasannya melakukan laporan-laporan, cek and recheck, dan untungnya digital itu bisa dilokalisir. Waktu kita membuat trial-trial, itu kita bisa mengambil sampel mungkin hanya 1.000, 100.000, nggak berani langsung 26 juta jalan langsung gitu kan, bahaya sekali. Jadi kita coba sampel-sampel, tes terus. Kalau oke, biasanya dalam tes ini harus selalu perbaikan-perbaikan. Nah, baru kita berani di launch secara nasional ya. Seperti MyBCA aja sampai sekarang kita masih soft launching sebenarnya. Padahal udah cukup lama produk itu. Karena terus kita sadari harus kita perbaiki, harus kita lengkapi gitu ya, untuk dilengkapi. Jadi itu yang pertama. Kemudian untuk developer ini awet ya, ya tadi antara lain ambience, payment-nya, suasananya, mereka apa happy apa enggak waktu bekerjanya. Jadi bukan hanya semata, wah mendapat tawaran-tawaran. Sekarang juga bahaya, apalagi setelah startup berguguran ya. Kalau Anda lihat sekarang, bahkan di beberapa fintech company sudah pengurangan orang. Nah, bagi orang yang mendapatkan tawaran, ya bisa tawaran besar tapi kerja hanya berapa bulan ke depan atau setahun, atau dengan kita yang bisa sampai masa pensiun gitu kan, tergantung pilihan gitu. Ada aja milihnya, oh pokoknya saya dapat gaji 5 kali lipat, ya udah baik gitu kan, pasti ada. Tetapi banyak juga yang berpikir, wah saya udah enak, ambience enak, saya juga dipercaya, saya bisa memberikan kreativitas, saya bisa dihargai gitu ya. Nah ini oke lah, saya akan stay meskipun mungkin teman saya lebih besar jauh ya, sudah berapa bulan dia bilang, wah teman saya kok kena PHK, saya untunglah saya enggak gitu kan. Ya, jadi hal-hal itu bisa terjadi. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Yahya dan Bu Elisa ya yang bertanya menutup sesi tanya jawab kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Pak Yahya. Saya mencatat Pak, ini banyak sekali catatan saya Pak. Terima kasih Pak Lulu. Luar biasa Pak Yahya, ini kalau saya ringkas lagi, saya kira ini sudah padat, ringkas, jelas, berisi, jadi sudah sulit untuk kemudian diringkas kembali. Luar biasa Pak Yahya, ini insight yang kita dapatkan selama kurang lebih 1,5 jam. Terima kasih banyak Pak Yahya. Ada beberapa hal yang mungkin saya coba highlight di sini, bahwa tadi di awal Pak Yahya menyampaikan transformasi digital itu tidak mudah ya Pak Yahya. Tidak mudah, kita harus terus memperhatikan perubahan-perubahan, baik itu perubahan konsumen, kemudian perubahan teknologi yang ada, sampai kemudian kita juga harus berani berinvestasi, berani berlari terlebih dahulu gitu ya Pak ya, menjemput bola. Kemudian tadi yang menarik dari Pak Yahya tadi relationship. Bagaimana kita bisa harus terus menjalin hubungan yang baik dengan customer, memahami mereka, memahami bahwa segmen pasar yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Saya kira sangat menarik itu. Kemudian yang terakhir yang menarik bagi saya, tentu semuanya menarik Pak Yahya. Di catatan saya ini saya luar biasa belajar banyak. Saya teringat tadi beberapa hal yang Pak Yahya sampaikan. Saya teringat perdebatan yang luar biasa antara dua pengusaha hebat ya di dunia, Elon Musk dan juga Jack Ma. Suatu saat mereka berdebat mana yang kira-kira yang menang ke depan, apakah komputer atau teknologi atau manusia.
Kalau Jack Ma, dia firm believer bahwa manusia tidak akan dikalahkan oleh teknologi atau oleh komputer. Karena komputer itu atau teknologinya menciptakan manusia. Gitu. Tapi kalau Elon Musk ya percaya bahwa suatu saat manusia pasti akan dikalahkan oleh komputer. Teknologi sekarang sudah sangat canggih, bahkan dia punya perusahaan yang bisa menanamkan chip di otak hewan dan lain sebagainya. Tapi dari situ kemudian kita belajar bahwa sebenarnya tadi Pak Yaya juga menyampaikan harusnya tidak saling meniadakan gitu ya. Adanya teknologi di situ, kemudian mesin dan lain sebagainya itu bukan berarti kemudian meniadakan peran manusia. Justru kalau tadi hubungannya dengan customer, kita harus mampu menjaga hubungan tadi dengan customer. Artinya kuncinya adalah harmoni ya Pak Yaya, harmoni antara teknologi digital dengan kolaborasi dengan hubungan dengan manusia dan juga teknologi yang baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Yaya atas insight yang telah diberikan kepada kami semuanya di sini, teman-teman mahasiswa, termasuk saya juga belajar banyak Pak Yaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam membawakan acara sebagai moderator ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yahya Setia Atmaja dan Bapak Lulu Lusiantoro yang telah mengisi acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara eksekutif series pada malam hari ini. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan kali ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang kepemimpinan untuk mahasiswa MMFEB UGM, sehingga ke depan dapat mengembangkan potensi diri untuk menjadi pribadi dan SDM yang unggul demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Dengan demikian berakhirlah sudah acara ini. Kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Saya mending lift dulu ya. Ya. Matur nuwun Pak Yaya. Ya Pak.